Salam profit untuk semua trader. Oke, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin tahu dari kota mana aja teman-teman di sini. Bisa dijawab di kolom komentar dari kota mana aja biar kita lebih akrab. Oke, kita langsung saja dari Ahmad Asrori. Bang, coba tandai base engulf di H4 yang baik dan tunjukkan juga base engulf H4 yang kurang baik trims. Ada banyak pertanyaan mengenai base di time frame H4 ini karena ada banyak keraguan. Masih ada banyak trader yang ragu untuk menandai body base engulf di time frame H4. Padahal selama syaratnya terpenuhi yaitu candle engulf itu bisa digunakan, jadi tidak perlu ragu. Dan tidak ada yang namanya mana yang baik dan namanya kurang baik. Pada dasarnya tidak ada yang tahu base itu akan valid atau tidak, akan direspon market atau tidak. Yang kita tahu adalah saat market merespon base tersebut maka akan membuat setup CB1 atau dominan. Itu kebiasaannya, jadi bisa saja itu juga tidak valid. Seperti contoh, saya akan menandai base di template 4 ini. Saya tidak tahu kalau base ini akan valid atau tidak valid. Jika valid, maka di time frame H1 dia akan membuat setup buy CB1 atau dominant break. Di sini tidak ada terbentuk setup buy CB1 atau dominant break, artinya base ini tidak valid. Dan saya tidak tahu sebelumnya kalau base ini tidak valid. Saya hanya menandai base ini karena sesuai syaratnya base ini merupakan base engulf dan ini adalah body engulf. Jadi saya tandai. Selama market belum sampai ke base tersebut dan merespon base tersebut, saya tidak akan tahu base itu akan valid atau tidak. Dan di sini harga di break, artinya tidak valid. Jika kita lihat di H4 juga di break, artinya tidak valid, dan base yang kita makin ini tidak bisa digunakan lagi. Sesimpel itu. Jadi tidak perlu takut atau tidak perlu ragu. Base mana yang akan kita tandai, selama syarat base engulfing itu terpenuhi, semuanya bisa ditandai. Kita hanya menunggu respon market. Ini poinnya, kita hanya menunggu respon market membuat setup dominant break atau CB1 break. Hanya itu. Kita contohkan lagi. Di sini. Di sini terbentuk, di sini ada base sell. Kita lihat ini adalah bodinya. Oke, kita akan tandai lagi. Ini adalah body base sell. Syaratnya terpenuhi sebagai engulfing. Ya, ini terpenuhi karena candle bull di break oleh satu candle bear. Ini syarat sebagai base terpenuhi. Kita akan tandai. Anggap saja harga belum sampai ke sini. Kita akan lihat di time frame H1. Biasanya saya akan menandai base itu pagi hari. Nah, di sini kita langsung tandai base yang tadi di 4. Lalu kita akan tunggu di siang hari, harga akan ke base. Jika harga ke base dan menyentuh base lalu membuat setup dominan atau CB1, kita baru akan entry. Artinya base ini direspon oleh market. Kita akan lihat di sini terbentuk setup sell dominan break. Cirinya adalah saat harga naik ada satu candle bull, break minimal 3 candle. Di setup ini ada 1, 2, 3, 4, 5 candle yang break. Syarat base adalah sentuh. Di sini harga sudah sentuh dengan membuat shadow. Candle ini shadownya sudah sentuh base, artinya setup ini sudah valid sebagai setup base. Kita tinggal tarik Fibonacci. Seperti biasa, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend dan level Fibo 100 di body candle bear yang break dominan. Ini kan. Di setup ini ada banyak sekali setup yang cukup menarik menurut saya yang bisa kita ulas. Yang pertama ada setup full margin. Kita tahu setup full margin ada base di dalam setup. Ini ada candle base. Syaratnya terpenuhi sebagai candle base, yaitu candle bull di-engulf oleh candle bear. Satu candle bull di-engulf oleh satu candle bear. Ini syarat sebagai base terpenuhi. Dan di sini poin entry kita untuk full margin di body candle, di zona body candle base ini. Lalu harga turun sampai ke level Fibo 423. Di sini juga ada setup break retest, yaitu saat kita
saat setup terbentuk di level Fibo 100, harga membuat kenaikan yaitu retrace ke level Fibo 50. Lalu harga turun sampai ke level Fibo 423. Biasanya saat harga turun ke level Fibo 161, di sini saya akan meminimalisir kerugian yaitu dengan menggeser SL atau memindahkan SL ke level Fibo 50. Jadi jika harga naik kembali tidak membuat setup, kita hanya rugi setengah dari risiko awal. Tapi jika harga turun sampai ke level Fibo 261, kita dapat profit maksimal. Oke, penjelasan base menurut saya ini sangat mudah. Jadi jangan ragu atau jangan takut untuk menandai base di time frame H4. Selama syarat candle base inggap itu terpenuhi, teman-teman bisa marking atau bisa tandai body base inggap tersebut. Jangan takut untuk valid atau tidak valid karena kita tidak tahu. Selama harga tidak sentuh base tersebut dan tidak membuat setup CB1 atau dominant break, maka kita tidak akan pernah tahu kalau base tersebut valid atau tidak valid. Oke, kita lanjutkan lagi dari Denta Febi. Bang, tolong cek EU H4 Sabtu kemarin ada dominant break buy enggak? Di situ juga ada CB1 break sell. Di broker lain ada setup, di lainnya lagi nggak ada setup. Kira-kira kamu ada setup nggak bang? Thank you. Saran saya untuk menggunakan satu broker yang paling umum yang sering sama setupnya. Jangan terlalu banyak menggunakan broker karena itu akan membuat kita menjadi ragu terhadap setup yang terbentuk. Oke, kita akan ulas EU. Abang bilang di H4. Di H4 ini ada satu poin yang ingin saya sampaikan. Jika kita ingin melihat setup, maka tandai body yang paling tertinggi dan yang paling terendah. Itu akan menjadi acuan kita untuk melihat setup. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada body candle, ada low. Kita anggap ini saja yang terdekat. Ada 1, 2, 3 yang berdekatan, dan body yang paling terbawah adalah candle yang ini, candle yang ketiga. Sedangkan candle yang pertama dan candle yang kedua itu masih di atas dari candle dari close body candle yang ketiga. Jadi yang digunakan untuk setup adalah body yang ketiga. Jika kita lihat setup di sini, terbentuk setup dominant break betul, karena satu candle di break oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 ya break, 1, 2 ya yang ke-6 break. Jika kita lihat di daily belum terbentuk base di broker yang saya gunakan karena base-nya adalah ini, base-nya ini. Jadi di daily tidak terbentuk base. Amannya kita akan menggunakan base sell di atas ini. Jika kita tarik garis artinya base-nya ini. Kita tengok lagi di H4. Jika kita lihat kenaikan artinya kita akan melihat ini. Sebagai acuannya ini yang tertinggi, artinya ini yang digunakan. Jika yang dikatakan abang hanya setup buy dominant break, ya betul sekali. Di sini ada setup buy dominant break, tapi di sini juga ada setup sell CB1 break. Ini setup sell CB1 break, ini setup buy dominant break. Lalu apa yang digunakan? Jika kita menggunakan konsep base, maka kita akan menggunakan konsep daily. Di sini ada setup sell, di sini ada base sell yang terdekat. Jadi kita akan cari sell. Kecuali jika base ini di break, maka base sell ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke, berikutnya dari Chandra Daniswara. Mantap Bang Boim, semangat terus berbagi teknik, sehat selalu. Thank you Bang Chandra Daniswara, semoga Abang juga selalu sehat. Berikutnya dari Wira Kamaril Helmi. Thank you Bang, sekarang saya profit terus nih. Ilmu Abang bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Bang, semoga selalu profit konsisten. Oke, berikutnya dari Kang Nyo. 1 bulan di Permayer biasa terjadi berapa setup? Untuk saat ini saya nggak pernah menghitung pasti berapa kali setup terbentuk karena biasanya saya hanya menggunakan target profit 10-20% per bulan atau maksimal 30% per bulan. Untuk baiknya abang backtest sendiri
itu akan lebih meyakinkan abang mengenai teknik ini. Thank you Kang Yu sudah hadir di kolom komentar. Berikutnya dari Orang Aksi. Pertama, thank you Bang Orang Aksi sudah hadir lagi di kolom komentar. Lanjut lagi dari Desinema. Bang, setup sau Jumat malam itu udah tembus biasa 4, kemudian terbentuk setup dominan break buy. Nah ini kan udah tembus body candle, tapi ketika terbentuk setup buy kok valid ya Bang? Konsep trading diambil dari probabilitas melalui riset. Ada beberapa case yang tidak sesuai dengan konsep, itu wajar-wajar saja, dan itu pasti ada, semua teknik pasti ada yang melenceng dari konsep tekniknya tersebut, karena market dinamis sedangkan teknik statis. Tapi yang kita ambil adalah probabilitasnya. Jadi misalnya kita gunakan teknik A, konsep teknik A, market tidak membuat sesuai dengan teknik A, itu hal yang wajar Bang. Jadi tidak ada kepastian dalam teknik trading, semuanya hanya probabilitas. Kita hanya perlu disiplin dan konsisten untuk menggunakannya agar probabilitas tersebut menghasilkan akumulasi yang profit. Oke, berikutnya dari Windu Yudiantara. Semoga tahun depan banyak setup bagus dan profit konsisten ya Bang. Thank you Bang Windu Yudiantara sudah selalu hadir di kolom komentar. Oke, berikutnya lagi dari Bang Herlino. Hadir Bang, mau nanya Bang, pair yang win rate-nya tertinggi berdasarkan pengalaman Bang Boim pakai teknik ini di pair apa Bang? Trims. Semua market bisa menggunakan teknik ini, tapi biasanya market yang memiliki pergerakan besar per harinya itu lebih merespon teknik ini. Tapi menurut saya semua market selalu merespon teknik ini Bang. Berikutnya dari Ayem Irham, hadir tapi jarang komen saya. Sekarang mau tanya, saat marking base hanya body kah? Sumbu nggak termasuk ya? Untuk teknik base yang di marking hanya body Bang, jadi sumbu itu tidak digunakan, dan dalam konsep teknik yang saya gunakan, sumbu hanya digunakan untuk meletakkan level Fibo 0 di body terakhir dalam trend atau di shadow, sedangkan untuk lainnya konsepnya mengacu pada base atau pada body base saja. Berikutnya dari Gary Siput, berkah melimpah, saya selalu buat Bang Boim. Thank you Bang Gary Siput sudah selalu hadir di kolom komentar. Berikutnya dari Jos Gandos, hadir menyimak Bang. Thank you Bang Jos Gandos selalu hadir di kolom komentar, semoga Abang selalu sehat. Berikutnya dari Agung, Bang kalau boleh saran live tiap jam 7 malam, cari base yang saat itu menurut Abang profitable-nya tinggi. Mantap Bang, saya sudah beberapa kali ikut teknik Abang 70% profit. Biasanya saya cari base malah pagi Bang, bukan malam Bang. Dan base itu sangat simpel sebenarnya, selama syarat candlenya terpenuhi itu bisa dijadikan base. Jadi abang nggak perlu lagu base itu valid atau tidak valid, karena selama market belum sentuh base dan belum merespon dengan membuat setup CB1 atau dominan, kita tidak akan pernah tahu kalau base itu valid. Thank you Abang Agung sudah hadir di kolom komentar. Berikutnya lagi dari Trandika Kiwir. Bang Boy mau nanya, setelah saya cari-cari tentang teknik Fibo Musang, ternyata cara entry-nya ada macam-macam level gitu ya Bang. Tolong penjelasannya, terima kasih dan sukses selalu Bang Boim. Untuk konsep Fibo Musang ada 12 entry level, tapi sebenarnya untuk konsep pembalikan harga hanya ada 2 setup, yaitu CB1 dan dominan. Sedangkan untuk entry level lainnya itu hanya perbedaan candle atau candlenya lebih spesifik lagi. Jadi menurut saya fokus kepada CB1 dan dominan untuk pembalikan harga atau untuk pola pembalikan harga itu lebih penting Bang. Oke, berikutnya lagi dari Aris Channel, teknik marking base entry CB1 atau dominan win rate tinggi, belum genap 1 bulan sudah profit $1000. Semoga yang lain ikut menyusul konsisten profit. Thank you Bang Aris sudah sharing pengalaman trading menggunakan teknik ini. Banyak juga profitnya Bang, $1000 per bulan, belum 1 bulan malah. Thank you Bang Aris. Oke, berikutnya dari Imam Tobroni, beberapa kali entry tapi ternyata setupnya gagal Bang. Banyak shadow yang lebih dalam di Fibo level 0 sehingga mengambil SL. Untuk enaknya atau untuk lebih asiknya lagi, Abang share untuk pairnya, untuk time frame-nya, dan untuk base-nya. Karena ada beberapa trader yang masih kurang tepat dalam menggunakan base, dalam menggunakan setup CB1 atau dominan. Karena jika kita lihat ada beberapa trader yang sukses menggunakan teknik ini dan ada beberapa trader yang gagal menggunakan teknik ini. Biasanya ada 2 yang gagal. Yang pertama adalah memang marketnya tidak merespon base tersebut,
Yang kedua adalah memang tradernya belum paham mengenai teknik ini bang. Jadi lebih enak lagi atau lebih asik lagi abang share untuk pairnya, untuk time frame-nya, dan untuk base-nya. Itu akan lebih mudah untuk kita mengulas di video berikutnya. Thank you abang Imam Tebroni sudah hadir di kolom komentar. Oke, berikutnya lagi dari Little Alligator. Izin ikut belajar bang, thank you bang Little Alligator sudah hadir di kolom komentar. Lanjut lagi dari Senyum Adalah Ibadah, hadir bang, thank you bang Senyum Adalah Ibadah selalu hadir di kolom komentar saya. Oke, berikutnya lagi dari Fernaville, hadir bang, thank you abang Fernaville selalu hadir di kolom komentar saya. Oke, berikutnya lagi dari ZTV, komen perdana bang Boim suhu terbaik, salam kenal, saya Ibrahim dari Pekalongan. Salam kenal bang, saya dari Cirebon. Oh iya bang Boim, infoin dong playlist mindsetnya di mana ya, atau video-video abang Boim yang ngejelasin mindset trader, yang video mana ya aja bang. Thank you bang Boim. Untuk playlist abang bisa lihat di channel saya, itu ada tersedia playlist, dan di situ ada playlist materi. Berikutnya lagi dari Ayahe Mancing, terus semangat bang memberi edukasi bagi pemula seperti saya, sangat membantu dan bermanfaat sekali. Thank you abang Ayahe Mancing, nggak pernah absen untuk selalu hadir di komentar saya. Lanjut lagi dari Muhammad Dadan Ramdhani, hadir bang nyimak, thank you bang Muhammad Dadan Ramdhani selalu hadir di komentar saya, semoga bang selalu sehat. Berikutnya lagi dari Densus, assalamualaikum bang, terima kasih banyak ya bang, pertanyaannya selalu dapat respon dan selalu dijelaskan dengan sangat detail, semoga rezeki abang selalu diberi kelancaran, amin. Salam dari Jogja bang, matur suwun. Salam juga dari Cirebon abang Densus, semoga abang selalu sehat selalu dan selalu dilimpahkan profit konsisten. Berikutnya dari Khairullah, terima kasih bang telah menjawab pertanyaan saya di video ini. Ternyata di pair yang saya tanyakan adalah setup CB1 EL7, bukan CB1 biasa. Maaf bang kalau saya masih lupa membedakannya, padahal saya sudah nonton video abang mengenai EL7 di playlist. Sekali lagi thank you bang, semoga sehat dan sukses selalu, amin. Thank you abang juga, semoga abang selalu sehat dan selalu sukses. Berikutnya lagi dari Strike Angle, salah satu teknik yang juga saya pakai dalam trading bang, bedanya hanya dari cara ambil take profit. Kalau saya begitu sampai area 161 akan saya TP separuh dari lot yang saya gunakan. Sisanya biarkan berjalan menuju ke 261 dan SL digeser ke level BP. Soalnya tidak bisa selalu pantau chart apakah ada setup pembalikan arah harga atau tidak. By the way, sukses buat channel bang, jangan lelah buat beri edukasi teman-teman yang ingin masuk dalam dunia bisnis trading forex. Salam dari Sidoarjo. Salam juga dari Cirebon bang, terima kasih bang udah sharing mengenai cara tradingnya. Untuk entry, SL, dan take profit itu kembali lagi ke trader masing-masing, karena itu berhubungan dengan kenyamanan dan money management, jadi saya kembalikan ke trader masing-masing. Thank you abang udah hadir di komentar dan sudah sharing mengenai cara tradingnya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Berikutnya lagi dari Elvan Albana, bang adain siaran live YouTube buat siapa-siapa dan kirim salam ke para subscriber di seluruh kota. Mengingatkan segmen radio Sonora 92 FM AM kilometer atau AM KM, Anda meminta kami memutar. Di komentar aja bang, nanti biar saya bacakan dan saya kirim salam-salam ke seluruh trader. Thank you abang untuk sarannya, sangat menarik. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Mukni Trader Forex. Saya sudah backtest di market GBP USD dari tanggal 22 November sampai di 22 Desember. Ada 4 setup CB1 break yang valid. Apakah base selalu drop base drop atau rally base rally, atau CB1 bisa juga terjadi di area drop base rally? Mohon penjelasannya bang tentang cara marking yang benar. Ada konsep yang seperti ini bang. Base selalu terbentuk di SND, tapi tidak semua SND terbentuk base. Mungkin jawaban itu yang paling tepat bang, singkat tapi lebih tepat. Oke, segini aja komentar yang bisa saya jawab. Jika ada yang terlewat saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Semoga semuanya selalu diberikan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.